Chelsea dikabarkan siap membajak Aubameyang, sementara itu Phil Foden terpilih menjadi pemain paling berharga. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Real Madrid, Barcelona, dan Juventus berhasil selamat dari sanksi UEFA. Pada bulan April kemarin, 12 klub top Eropa membentuk sebuah kompetisi tandingan bernama European Super League. Sayang kompetisi tersebut cuma bertahan selama 3 hari. Sampai saat ini cuma tersisa 3 klub yang masih ngotot ikut serta dalam kompetisi tersebut. Ketiga klub tersebut adalah Real Madrid, Barcelona, dan Juventus. Sebelumnya UEFA disebut bakal memberi ketiga klub tersebut sanksi keras. Akan tetapi kabar terbaru menyebutkan kalau UEFA nggak punya wewenang melakukannya. Menurut laporan Cade Nasser, Kementerian Kehakiman Swiss telah memperingatkan UEFA dan FIFA. Mereka mengatakan kalau ketiganya nggak bisa dihukum atas kasus ini. Arab Saudi jadi tuan rumah Piala Super Spanyol sampai tahun 2029 mendatang. Dilansir dari Marca, Federasi Sepak Bola Spanyol sudah menjalin kesepakatan dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dalam kesepakatan tersebut, Federasi Sepak Bola Spanyol memperpanjang Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Super Spanyol. Nantinya kompetisi tersebut bakal digelar di Arab Saudi sampai tahun 2029 mendatang. Sebagai imbalannya, pemerintah Arab Saudi akan memberi RFIF dana sekitar 240 juta euro sampai 320 juta euro. Dana tersebut bakal dikucurkan selama periode kompetisi tersebut berlangsung. Clásico nuestro fútbol y que con estos valores Carlo Ancelotti ingin menjadikan Karim Benzema sebagai pemain bintang pada musim depan. Carlo Ancelotti resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar Real Madrid di musim depan. Ancelotti sendiri menggantikan Zinedine Zidane yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ancelotti langsung memberi tantangan kepada Benzema untuk mencetak 50 gol di musim depan. Sebelumnya di La Liga musim ini, striker timnas Prancis itu sudah tampil gacor. Dalam 34 laga yang sudah ia mainkan, Benzema berhasil mengemas 23 gol dan mencatatkan 9 assist. Torehan tersebut juga menjadikannya sebagai salah satu top scorer La Liga. Real Madrid berminat mendatangkan winger kanan Napoli yakni Hirving Lozano. Ancelotti yang baru ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid menilai kalau skuad El Real yang ada kurang kompetitif. Hal tersebut membuat Ancelotti ingin segera memperbaikinya. Menurut kabar dari Football Italia, Real Madrid sudah menargetkan nama baru di sektor winger kanan. Nama baru tersebut adalah pemain andalan Napoli yakni Hirving Lozano. Menurut laporan, Ancelotti sangat menyukai gaya permainan pemain asal Italia tersebut. Untuk menjemputnya, Real Madrid sudah menyiapkan dana sebesar 50-60 juta euro. Memanfaatkan krisis finansial, Liverpool berminat untuk mengincar 3 pemain Inter Milan. Akibat pandemi COVID-19, banyak klub yang mengalami krisis finansial. Salah satu yang terdampak paling parah adalah peraih Scudetto musim ini, yakni Inter Milan. Inter Milan membutuhkan banyak dana untuk mempersiapkan skuadnya pada musim depan. Hal tersebut dimanfaatkan Liverpool yang berniat membajak 3 pemain Nerazzurri sekaligus. 3 pemain tersebut adalah Lautaro Martinez, Nicolo Barella, dan Roberto Gagliardini. Selain itu, Liverpool juga mencari pengganti Georginio Wijnaldum yang dipastikan hengkang. Juventus dikabarkan akan memboyong Gabriel Jesus pada musim panas mendatang. Menurut kabar, Juventus berminat mendatangkan 1 pemain di bursa transfer musim panas nanti. Kabarnya si Nyonya Tua berminat memboyong bomber Manchester City yakni Gabriel Jesus. Penyerang timnas Brazil tersebut bakal diplot sebagai pengganti sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Ronaldo sendiri memang dirumorkan bakal angkat koper dari kota Turin. Pelatih anyar Juventus Massimiliano Allegri disebut bakal menjual Ronaldo di musim depan. Selain Jesus, rumornya Bianconeri juga tertarik merekrut bomber Fiorentina yakni Dusan Vlahovic. CES Football Observatory menobatkan Phil Foden sebagai pemain paling berharga. Menurut studi CES Football Observatory, Phil Foden terpilih sebagai pemain paling bernilai saat ini. Pemilihan tersebut diambil berdasarkan faktor umur, performa, inflasi nilai pasar, dan lain-lain. Dari hasil penelitian tersebut, Foden memuncaki daftar dengan nilai 190,2 juta euro.
Dia mengungguli Mason Greenwood di posisi kedua dengan nilai 178 juta euro. Di posisi ketiga ditempati oleh bomber muda Borussia Dortmund yakni Erling Haaland dengan nilai 155,5 juta euro. Foden sendiri tampil apik di musim ini. Foden berkontribusi besar dalam trofi Premier League yang berhasil dimenangkan oleh Manchester City. Selain itu, Foden juga membawa The Citizen menembus partai final Champions League. Setelah Ronald Koeman dipastikan bertahan, terdapat 3 pemain yang akan hengkang dari Barcelona. Pada pekan kemarin, Barcelona memastikan kalau Ronald Koeman bakal tetap duduk di kursi kepelatihan. Kabarnya ada 3 pemain yang merasa dirugikan. Pertama ada Miralem Pjanic yang sulit mendapatkan menit bermain selama di bawah arahan Koeman. Kemudian ada Riqui Puig yang mengalami nasib sama dengan Pjanic. Ketiga ada bomber asal Brazil yakni Philippe Coutinho. Walaupun sudah gonta-ganti pelatih, Coutinho gagal dapat kepercayaan penuh dan tampil reguler. Thomas Tuchel dikabarkan ingin membajak Pierre-Emerick Aubameyang. Menurut laporan, Thomas Tuchel akan menciptakan skuad The Blues yang lebih tangguh di musim depan. Kabarnya pelatih Jerman tersebut berniat untuk mempertajam sektor penyerangannya. Bersumber dari The Telegraph, Chelsea berniat membajak penyerang Arsenal yakni Pierre-Emerick Aubameyang. Di musim ini, striker asal Gabon tersebut tampil memukau bersama skuad The Gunners. Dalam 29 laga yang sudah dimainkan, Aubameyang berhasil mencetak 10 gol dan 3 assist. Kontrak Aubameyang sendiri bakal berakhir di tahun 2023 mendatang. Untuk mempertahankan gelar juara La Liganya, Atletico Madrid berniat untuk mendatangkan Lautaro Martinez. Dilansir dari media AS, Atletico Madrid berniat untuk memboyong striker Inter Milan yakni Lautaro Martinez. Diego Simeone bahkan menargetkan Martinez sebagai pembelian prioritas. Di musim ini, Martinez sukses membawa Inter Milan sebagai juara Serie A. Selain itu, bomber timnas Argentina ini juga sukses mencetak 17 gol dan 10 assist. Kontrak Martinez memang baru akan berakhir di tahun 2023 mendatang. Akan tetapi Los Rojiblancos sudah menyiapkan dana untuk membajaknya dari Giuseppe Meazza. Untuk mengisi kursi kepelatihan yang kosong, Everton berniat untuk mendatangkan Andrea Pirlo. Pada beberapa hari yang lalu, Carlo Ancelotti resmi kembali ke pangkuan Real Madrid. Kabarnya saat ini Everton sedang mencari pelatih anyar di musim depan. Kontrak Ancelotti sendiri sebenarnya baru akan berakhir di tahun 2024 mendatang. Sayang pelatih asal Italia itu memutuskan untuk pergi dari skuad The Toffees. Kabar terbaru menyebut kalau Everton tertarik untuk mendatangkan mantan pelatih Juventus yakni Andrea Pirlo. Selain Pirlo, Everton juga menyiapkan kandidat lain yakni Claudio Ranieri. Gareth Southgate resmi memanggil Ben White untuk menggantikan posisi Trent Alexander-Arnold. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate terpaksa harus mengubah skuadnya. Alasannya Trent Alexander-Arnold mengalami cedera di laga uji coba melawan Austria. Dengan begitu, Southgate memanggil Ben White untuk menggantikan posisi Trent Alexander-Arnold. Selain berposisi sebagai bek tengah, Ben White juga bisa dimainkan sebagai gelandang. Sebelumnya, James Ward-Prowse sempat dikabarkan bakal menjadi pengganti Alexander-Arnold. Akan tetapi, ternyata Southgate lebih memilih untuk memanggil Ben White. Setelah kalah telak dari Vietnam, Sintayong menyalahkan kinerja wasit. Pada hari Selasa kemarin, timnas Indonesia menjalani laga melawan Vietnam. Keduanya melangsungkan pertandingan di Stadion Al Maktoum, Dubai. Dalam laga tersebut, skuad Nguyen CS berhasil menang dengan skor telak 4-0. Di babak pertama, skuad Garuda berhasil menahan imbang Vietnam. Sayang Indonesia harus menyerah di babak kedua. Skuad Vietnam sukses menjebol gawang Indonesia dengan 4 gol tanpa dibalas. Dalam laga tersebut, Sintayong menyoroti kinerja wasit yang dianggapnya nggak adil. Sintayong bilang wasit membuat skuad Indonesia harus kehilangan ritme permainan. Akibat kinerja wasit tersebut, skuad Garuda harus mengubah skema bermain dan menelan kekalahan. Timnas Prancis berhasil mengalahkan Bulgaria. Hebatnya salah satu gol Blues diciptakan Antoine Griezmann melalui tendangan salto. Tampil dengan skuad terbaiknya, timnas Prancis langsung menekan sejak awal pertandingan. Hasilnya skuad Les Blues membuka keunggulan pada menit ke-29. Gol tersebut dicetak oleh Antoine Griezmann melalui tendangan salto. 7 menit sebelum waktu pertandingan normal berakhir, Prancis berhasil menambah 2 gol sekaligus melalui Olivier Giroud. Hasilnya Prancis menutup laga dengan skor telak 3-0.
Kemenangan ini bisa jadi modal penting di mana Prancis akan segera berlaga di Piala Euro 2020 mendatang. Piala Euro belum dimulai tapi timnas Prancis sudah apes. Alasannya karena bomber mereka yakni Karim Benzema mengalami cedera cukup parah. Petaka datang menghampiri timnas Prancis tepat menjelang perhelatan Piala Euro 2020. Mereka terancam berlaga di kompetisi 4 tahunan tersebut tanpa diperkuat sang bomber Karim Benzema. Striker andalan Real Madrid tersebut mengalami cedera pada laga lawan Bulgaria dini hari tadi. Cedera tersebut berawal dari benturan lutut yang perlahan membuat kaki Benzema merasa kaku. Hasilnya Benzema harus ditarik dan digantikan oleh Olivier Giroud. Sampai saat ini, Benzema masih ditangani oleh tim medis dan belum ada kepastian kapan dia akan pulih. Walaupun timnas Prancis punya sederet bomber tajam seperti Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele sampai Antoine Griezmann, kehadiran Benzema tetap jadi hal yang ditunggu-tunggu. Berita terakhir, Chelsea berpeluang besar untuk mendapatkan Erling Haaland. Alasannya karena Erling Haaland juga tertarik untuk memperkuat skuad The Blues. Haaland disebut tergabung ke dalam target utama pembelian Chelsea di bursa transfer musim panas ini. Thomas Tuchel memang mencari sosok striker yang dinilai jadi kelemahan The Blues di musim ini. Chelsea sendiri menemui kendala di mana Haaland dibanderol cukup mahal. Borussia Dortmund dipastikan gak sudi melepas bomber tajamnya dengan harga yang murah. Akan tetapi peluang Chelsea mendapatkan Haaland sedikit terbuka lebar. Alasannya karena Haaland tertarik memperkuat The Blues yang punya proyek jelas dalam meraih trofi juara.